Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kesha Isana dengan NIO 520809. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penugasan terstruktur dari mata kuliah Klimatologi Laut yang berjudul Effect of Climate Change on Extreme Event and Coral Bleaching. Yang pertama, kita masuk ke perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim itu merupakan perubahan jangka panjang pada suhu rata-rata bumi dan pola cuaca di seluruh dunia. Saat ini, perubahan tersebut itu berlangsung lebih cepat daripada siklus alami karena terjadinya oleh aktivitas manusia. Penyebab utamanya adalah peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, kemudian gas metana atau CH4, dan dinitrogen oksida atau N2O. Gas-gas ini itu dilepaskan terutama dari industri dan pembangkit listrik yang membakar bahan bakar fosil, kemudian ada transportasi termasuk kendaraan bermotor ataupun pesawat, dan yang terakhir adalah deforestasi, yaitu mengurangi jumlah pohon untuk menyerap karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya kita masuk ke dampak perubahan iklim pada kejadian cuaca ekstrim. Yang pertama itu adalah gelombang panas atau heat wave. Jadi suhu rata-rata global itu pasti akan meningkat dan akan memicu gelombang yang panas yang lebih sering dan lebih lama. Selanjutnya juga akan mengakibatkan peningkatan risiko kesehatan atau heat stroke, gagal panen, dan konsumsi listrik tinggi untuk teknologi yang berpendingin. Selanjutnya adalah hujan ekstrim dan banjir besar. Udara yang lebih hangat itu akan menahan banyak uap air, kemudian hujan turun itu akan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, akan mengakibatkan banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur. Selanjutnya adalah badai tropis itu pasti akan semakin kuat. Jadi suhu permukaan laut yang lebih tinggi itu akan menyediakan lebih banyak energi untuk membentuk badai. Hasilnya, badainya akan terjadi lebih intens, kecepatan anginnya juga pasti akan lebih tinggi, kemudian curah hujannya itu akan lebih besar. Dampaknya itu pastinya akan menyebabkan kerusakan pada pesisir, kemudian ada gelombang badai atau storm surge, serta korban jiwa dan korban dalam kerusakan ekonomi. Selanjutnya adalah kekeringan panjang. Jadi pola perubahan curah hujan itu akan menyebabkan rentang musim kering yang akan lebih lama. Kemudian akan menurunkan ketersediaan air bersih, menghambat kegiatan pertanian, dan meningkatkan risiko gagal panen. Dan yang terakhir akan memperburuk ketahanan pangan di banyak wilayah di negara Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke coral bleaching atau pemutihan karang. Pemutihan karang itu terjadi ketika terumbu karang itu kehilangan zoosantelanya, yaitu alga fotosintetik, pemberi warna dan energi pada terumbu karang, sehingga karang itu akan tampak putih dan menjadi sangat rentan terhadap kematian karang. Nah, penyebab utama dari coral bleaching yaitu adalah kenaikan suhu laut. Jadi suhu laut yang terlalu panas itu akan menjadi penyebab terbesar. Kenaikan hanya 1-2 derajat Celcius itu pasti akan memicu coral bleaching secara massal. Yang kedua ada polusi dan sedimentasi. Limbah sampah, kemudian endapan tanah itu akan mengurangi kualitas air dan akan menyebabkan stres pada karang dan akan berujung pada coral bleaching. Selanjutnya ada pengasaman laut atau ocean acidification. Jadi tingginya kandungan CO2 yang terserap pada laut itu akan menyebabkan pH menurun pada air laut dan itu akan membuat karang sulit membentuk rangka dan menjadi lebih sensitif rapuh pada struktur penyusunnya. Dan yang terakhir itu akan cahaya matahari yang berlebih. Jadi intensitas cahaya yang tinggi pada kondisi laut panas itu akan memperparah pada stres karang dan berujung pada coral bleaching. Selanjutnya kita masuk ke hubungan perubahan iklim dengan coral bleaching. Yang pertama itu akan terjadi perubahan iklim yang akan menyebabkan suhu air laut itu akan naik dan karang itu akan mengalami stres. Selanjutnya, zoosantelanya itu akan keluar dan melepaskan diri pada karang, sehingga karangnya akan memutih atau terjadi coral bleaching. Dan yang terakhir itu karangnya pasti akan mati. Nah, dampak ekologis dari coral bleaching itu adalah hilangnya habitat ikan. Jadi terumbu karang yang rusak itu akan membuat banyak spesies ikan itu kehilangan tempat berlindung, tempat berkembang biak, dan tempat mencari makan. Selanjutnya akan ada penurunan keanekaragaman hayati pada laut. Seperti pemutihan karang itu akan menyebabkan banyak organisme seperti ikan, moluska, krustasea itu akan kehilangan ekosistem pendukungnya.
Selanjutnya akan terjadi kerusakan rantai makanan laut. Jadi karang itu adalah dasar ekosistem. Ketika karang rusak, populasi organisme kecil itu akan menurun sehingga predator besar itu pasti akan ikut terdampak. Nah, yang terakhir itu adalah menurunnya produktivitas dari ekosistem. Jadi area terumbu karang yang mati itu akan mengurangi kemampuan laut untuk menopang kehidupan dan memperlambat dari pemulihan alam secara mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke dampak ekonomi yang terjadi ketika laut itu mengalami coral bleaching. Nah, yang pertama itu adalah penurunan pendapatan pariwisata bahari. Yang tentu yang kita tahu bahwa banyak sekali pariwisata bahari yang menawarkan keindahan dari koral yang ada di dasar laut. Nah, aktivitas diving dan snorkeling itu pasti akan menurun drastis ketika terumbu karang sudah memutih dan terumbu karang mati. Dan ini akan merugikan usaha lokal dan sektor pariwisata pada daerah pesisir. Selanjutnya akan terjadi kerugian besar di sektor perikanan. Jadi hilangnya habitat ikan akan menurunkan jumlah tangkapan dan akan mempengaruhi nelayan kecil hingga industri perikanan. Selanjutnya, anjloknya produktivitas perikanan pesisir. Jadi stok ikan yang menurun itu akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada laut. Dan yang terakhir, biaya konservasi serta restorasinya itu sangat tinggi. Jadi pemerintah itu harus mengeluarkan biaya lebih besar lagi untuk rehabilitasi karang serta pelindungan dari wilayah daerah pesisir. Nah, selanjutnya kita masuk ke upaya mitigasi dan perubahan iklim. Yang pertama, tentunya kita harus mengurangi emisi karbon. Seperti pembatasan penggunaan bahan bakar fosil atau BBM. Selanjutnya ada transisi ke energi terbarukan seperti memanfaatkan energi surya, angin, dan panas bumi. Kemudian ada reforestasi dan perlindungan hutan, seperti penanaman kembali hutan yang rusak. Dan yang terakhir yaitu pengurangan polusi dan limbah seperti pengolahan limbah industri dan pengolahan limbah domestik agar tidak mencemari laut. Baik, sekian materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.